Assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan mata kuliah kita untuk mikro. Nah, bagi yang kelas pagi, selamat pagi. Bagi yang kelas sore, ya selamat sore. Alhamdulillah kita bisa sampai ke mata kuliah mikro lagi. Yang mungkin hari ini itu adalah pertemuan kita yang terakhir untuk mikro semester ini. Nah, sesuai dengan yang materi yang saya bagikan, bahwa materi terakhir yang kita bahas itu adalah point equilibrium of the firm atau keseimbangan bagi seorang pengusaha. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai perilaku produsen, produksi, ongkos, hasil, dan terakhir itu adalah laba. Ya. Nah, bagi seorang produsen, kemarin sudah kita singgung bahwa tujuan bagi seorang penjual atau produsen di dalam produksi barang itu adalah bagaimana dia mengarahkan atau memberikan kebijaksanaan harga dan outputnya, produksinya, di mana untuk mencapai laba yang maksimal, laba yang terbesar. Nah, kalau seorang produsen sudah mencapai keadaan tersebut, maka dia berarti sudah mencapai keseimbangan atau equilibrium. Nah, untuk mencapai laba yang maksimal tadi, nah di situ dia akan berusaha bagaimana meningkatkan outputnya. Nah, dan bagaimana dia menetapkan kebijaksanaan harganya supaya mampu barang-barang yang diproduksinya itu terjual. Ya, seperti itulah secara kenyataannya. Nah, di sini kalau secara matematis ya, itu untuk melihat profil yang maksimal itu kita ada dua pendekatan ya, pendekatan total revenue. Nah, dan pendekatan marginal revenue. Nah, di sini kita memberikan contoh ya, bagaimana posisi equilibrium of the firm tersebut dalam suatu tabel, dalam satu tabulasi. Nah, kemarin tabulasi yang saya bagikan itu masih kosong ya, masih kosong. Yang ada kan cuman kuantitinya, ongkosnya, harganya yang ada kan. Nah, seperti itu. Yang lainnya itu adalah kosong. Nah, karena kita ingin melihat laba maksimal, berarti kita harus mengisi kolom-kolom yang kosong yang sudah kita berikan rumus-rumusnya. Kemudian bagaimana dengan hasil perhitungan kita ini, kita ingin melihat juga pada pasar mana produsen di sini berproduksi atau berada. Nah, di sini kan yang kita ketahui itu adalah tadi kolom kuantitinya seperti ini, kemudian kolom total cost-nya dan kolom harga. Harganya kan di sini itu adalah 8. Nah, 8 itu berarti kita bikinkan tabel untuk 8. Nah, karena laba itu adalah total revenue kurang total cost, kan rumusnya kemarin. Berarti yang kita lihat, yang kita cari, yang kita isi kolom itu adalah total revenue-nya. Nah, total revenue itu kan harga dikalikan dengan kuantiti. Artinya kolom 3 dikalikan dengan kolom 1. Nah, 8 kali 0, 8 kali 100, 8 kali 200. Nah, lihat rumusnya kan V kali Q. Kalau sudah ketemu total revenue, nah itu kita bisa mengisi kolom rugi laba. Nah, kolom rugi laba itu adalah total revenue kurang total cost. Jangan terbalik ya, jangan total cost dikurang total revenue, jangan. Tapi total revenue atau hasil penjualan itu dikurangkan total ongkos ya. Biaya keseluruhan. Nah, hati-hati kalau terbalik. Nah, berarti total revenue dikurang total cost. Ini sudah saya isikan ya. Nah, sudah saya isikan total revenue-nya dikurang total cost ya, seperti ini. Nah, ini ada minus.
Kalau minus ini kan berarti rugi, ya kan, lebih besar ongkos daripada hasil penjualan. Nah, setelah 0, ini adalah laba, daerah laba dari output 500 ya. Dari output 500 itu 600, 700 sampai seterusnya itu adalah ini laba. Nah, labanya kelihatan 600, 500, nah seperti ini. Kalau minus, nah ini minus ini daerah rugi ya. Nah, kalau kita berproduksi di sini itu berarti kita dalam keadaan rugi ya, sampai di 300 itu rugi. Nah, kemudian di 500 baru kita bisa untung ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian marginal revenue dibagi marginal revenue itu kita mengisinya perubahan total revenue dibagi dengan perubahan quantity. Nah, nanti di belakang itu kan saya perlihatkan caranya. Perubahan total revenue di sini dibagi dengan perubahan quantity, artinya kan dari sini ke sini berapa, dibagi dengan dari sini ke sini, kemudian 1600 ke 800 berapa, ya kan, dibagi interval ini nih, intervalnya kebetulan 100, yang di sini aja yang 500 kan, 700 ke 750 itu adalah 50. Nah, di sini yang dibagi cuma 50. Jadi di sini 1600 ke 2400 dibagi 100, 8, 2400 ke 3200 bagi 100 ya. Nah, seperti itu. Hasilnya itu semua 8. Marginal cost pun demikian. Marginal cost itu perubahan total cost dibagi perubahan kuantiti. Lihat di bab ongkos ya, di bab ongkos kemarin sudah saya kita pelajari bersama ya, bagaimana cara mencari marginal cost. Artinya dari 800 ke 2000 dibagi 100, dari 2000 ke 2600 dibagi 100. Ini kan intervalnya 100 semua. Saya katakan hati-hati yang di sini ada 50 kan, dari 700 ke 750 itu 50. Jadi pembaginya 50. Ya kan, dari 3000 3200 dari 3000 ke 3200 ke 3200. Nah, bagi 100, 3200 ke 3400 bagi 100, dan hasilnya marginal cost itu adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, itu kita untuk pertanyaan yang pertama, hitung rugi dan laba. Kemudian kita mengisi efek revenue, hasil rata-rata kita. Nah, total revenue bagi quantity. Nah, lihat kolom total revenue dibagi quantity ya. Nah, ini bagi ini bagi ini bagi ini, hasilnya ini. Nah, average cost juga seperti itu, total cost bagi quantity, biaya rata-rata untuk ongkos. Mana total cost-nya? Nah, di sini ini bagi ini bagi ini bagi ini, itu adalah average cost. Hasilnya itu adalah ini ya, average cost tadi, total cost bagi quantity. Kolom 2 dibagi kolom 1 ya. Kolom 2 dibagi kolom 1 itu dapat average cost. Average revenue kolom 4 dibagi kolom 1 ya, dapat average revenue. Seperti itu. Oke, sudah kita menjawab yang pertanyaan yang pertama, hitung rugi laba. Nah, kemudian berapa output yang memberikan laba maksimal? Dan pertanyaan yang kedua itu adalah berapa output yang memberikan laba maksimal. Kita lihat kolom rugi laba. Nah, kolom rugi laba di sini kan rugi sudah. Nah, kita lihat labanya, berapa laba yang maksimal. Laba maksimal itu adalah kita lihat di angka yang terbesar dari rugi laba. Nah, di sini angka yang terbesar dari rugi laba di sini itu adalah 1470 pada output 750. Nah, itu laba maksimal. Ya, karena kita dengan pendekatan total revenue. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, pada output berapa break-even point yang break-even point-nya itu pada output berapa? Break-even point itu kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa tidak ada rugi, tidak ada laba. Berarti di posisi kolom ini di mana posisinya di 0. Ya, ini break-even dia, tidak ada rugi, tidak ada laba. Nah, di sini rugi laba kita itu adalah di 400 ya.
rugi laba kita bukan rugi laba, break even point kita di 400, output di 400, itu tidak ada rugi, tidak ada laba di sini. Nah, jadi pada output di 400 unit itu adalah break even. Nah, dalam kita berusaha ya, produsen itu harus tahu break even ini, tingkat break even ini. Nah, kalau sudah dia tahu pada output berapa dia break even, berarti dia untuk mendapatkan laba itu harus berproduksi di 500 atau lebih besar daripada 400. Ya, kalau dia hanya berproduksi atau barang yang terjual itu hanya di 400, ya. Kalau barang yang terjual itu hanya di 400, dia tidak akan mendapatkan rugi atau laba. Bulik pokok jadi orang Banjar, ya, break even point. Jadi kalau sudah mereka tahu break even-nya itu adalah di output 400, mereka harus mampu menjual barangnya itu di atas 400 unit, baru dia mendapatkan laba. Ya. Nah, kalau laba yang terbesar tadi adalah di 750. Nah, kalau dia menjual lebih besar dari 800, ya, itu malah turun. Nah, kenapa turun? Karena ongkosnya naik, ya kan? Ongkosnya naik. Nah, karena ongkos yang naik ini, nah itu mengakibatkan total cost-nya lebih besar, naik, akhirnya pengurangnya, sedangkan penjualan di 800 yang dia dapatkan hanya 6.400. Nah, tapi kalau dia di 750, ongkosnya kecil, masih di bawah daripada 5.000. Padahal kalau kita pikir semakin banyak penjualan itu semakin untung, ya kan, semakin banyak laba. Tapi ternyata kenaikan penjualan di sini diiringi oleh kenaikan ongkos. Nah, seperti itu ya, mungkin bisa dipahami. Nah, jadi kenapa sampai cuma di 750, padahal kalau kita tadi kalau semakin banyak penjualan semakin ternyata diiringi oleh ongkos. Ongkos yang naik ini tidak signifikan dengan total revenue yang kita dapatkan, sehingga lebih besar di 750. Berarti laba maksimal kita di 1470. Nah, seperti itu untuk pertanyaan yang penjelasan pertanyaan-pertanyaan dari 1 sampai 3. Nah, sekarang kita menentukan bentuk pasar. Nah, itu kita lihat ciri-cirinya kemarin. Kalau kita buka bab pasar, ciri-cirinya kemarin apa? Yang paling bisa kita aplikasikan di sini itu adalah harga. Kalau pasar pure competition, harganya itu sama dengan marginal revenue, ya kan? Sama dengan average revenue. Itu kan cirinya kemarin, ciri yang keberapa itu saya lupa. Lihat bab pasar waktu kita bicara masalah pasar. Nah, kita lihat di sini, ya kan? Harganya 8, marginal revenue-nya 8, average revenue-nya 8. Berarti harga sama dengan marginal revenue sama dengan average revenue. Kalau itu sama, harga sama dengan marginal revenue sama dengan average revenue, berarti posisi pengusaha atau posisi penjual ini berada pada pasar pure competition. Ya, kalau berada pada pasar pure competition seperti yang saya jelaskan kemarin, seperti apa ciri-cirinya, ya kan? Penjualnya banyak, pembelinya banyak, ya kan? Nah, penjual itu bebas masuk pasar berjualan atau dia meninggalkan pasar itu bebas, ya. Seperti itu. Oke, nah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat grafisnya. Nah, ini jawaban yang saya jelaskan tadi ya. Ini jawaban yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti ini ya penjelasan yang saya cara-caranya. Nah, untuk menjawabkan tadi ya. Nah, nanti saya share lagi materi ini ya. Nah, seperti itu. Atau bisa dilatih sendiri ya, dilatih sendiri di rumah.
Nah, grafis. Ini pasar pure computation ini ya. Ini pasar pure computation. Nah, untuk menggambarkan ini, yang pertama itu ada teknisnya. Teknisnya itu menggambarkan, yang kita gambarkan itu pertama itu adalah ini, garis harga ini ya. Kemudian garis quantity. Ini yang pertama dulu seperti ini yang kita gambarkan, ada teknisnya ya. Nah, kemudian setelah garis harga dan garis quantity, kemudian yang kita gambarkan lagi itu adalah garis demand. Garis demand ini karena dalam pasar pure computation itu kan permintaannya itu adalah elastis sempurna. Nah, yang elastis sempurna berarti garisnya seperti ini garis demand ya. Garis demand seperti ini, dan FRDP-nya sama dengan marginal revenue. Tadi kan sama dengan harga. Nah, FRDP-nya sama dengan marginal revenue dan sama dengan harga. Nih harganya ketinggalan ya. Tulis sendiri harga, nih harganya. FRDP-nya sama dengan marginal revenue sama dengan harga. Nah, ini kita taruh aja karena harganya tadi kan 8. FRDP-nya 8, marginal revenue 8, harga 8. Kita tentukanlah di sini 8, ya kan? Nah, angka 8. Ini artinya $8 atau $8 atau $8. Nah, sudah selesai itu. Kemudian yang kita gambarkan lagi itu adalah average cost dulu, jangan marginal cost ya. Average cost dulu kita gambarkannya berbentuk ulah, terserah aja. Ini tidak sesuai dengan angka yang kita dapatkan di tabel, tidak jadi masalah ya. Nah, ini gambarnya average cost dulu yang kita gambarkan. Nah, tahap berikutnya baru marginal cost. Marginal cost terakhir. Nah, marginal cost itu memotong average cost pada titik yang terendah. Ya, titik terendah average cost di sini. Nah, berarti marginal cost itu seperti ini kita gambarkan. Ya, kita gambarkan marginal cost. Nah, selesai. Oke, sudah. Nah, tahapan berikutnya kita menentukan posisi output. Berapa kan output yang kita dapatkan tadi itu adalah 750 output yang laba maksimal. Kita lihat syarat laba maksimal itu untuk menentukan laba maksimal secara grafis itu adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, lalu kita lihat titik marginal revenue yang sama dengan marginal cost. Nah, titiknya kan di sini kan. Nah, marginal revenue garisnya, kemudian marginal cost. Nah, di sini kan titiknya, titik temunya marginal revenue yang sama dengan marginal cost. Baru kita garis titik-titik. Ini sebenarnya titik-titik ya. Nah, karena digambarkan secara komputer tadi saya. Nah, di sini baru kita tentukan 750 output pada laba maksimal. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang saya oret-oret. Nah, seperti ini. Jadi ini dulu, baru ini grafisnya, baru average cost, nah, baru marginal cost, ya kan? Baru nanti MC sama dengan MR. Nah, baru titik garis-garis titik-titik di sini kita taruh 750. Nah, sekarang titik temu ya. Ini yang 750 ini kan memotong AC, ya kan? Memotong AC, kita taruh titik garis titik-titik di sini. Nah, inilah laba, daerah laba. Daerah laba. Nah, di situ daerah laba di mana dan laba maksimal di mana marginal cost itu berada average cost berada pada titik yang terendah. Nah, kalau berada pada titik yang terendah di sini itu adalah daerah laba. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, soal yang kedua sama ya. Nah, untuk soal yang kedua sama, cara mengisinya sama tadi, cara mengisinya ya kan, rumusnya juga sama. Cara mengisinya ini sudah saya isikan. Nah, cara mengisinya sama. Ini ada rumusnya juga kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat laba maksimal juga kan berada, lihat yang di sini laba maksimalnya kan di 3.800 yang terbesar. Nah, dan pada output tuh 7. Soal yang kedua ya.
Kemudian pada pasar mana pengusaha tersebut berada, kita lihat ya, harganya sama nggak dengan average revenue-nya. Sama kan? Nah, tapi tidak sama. Sama ya. Tidak sama dengan marginal revenue. Jadi average revenue harga itu tidak sama dengan marginal revenue dan tidak sama dengan average revenue. Angka-angkanya ini kan tidak sama. Dan harga tidak sama dengan marginal revenue. Nah, dan tidak sama dengan average revenue. Ini berada pasar, kalau tidak sama, itu berarti berada pada pasar monopolistic competition. Nah, untuk menggambarkan itu tidak sama dengan yang tadi, ya. Yang tadi itu tidak sama. Nah, di sini kita lihat, yang kita gambarkan kan tetap garis harga, ini garis quantity. Kemudian marginal revenue-nya di bawah daripada average revenue, ya, kita gambarkan seperti ini. Kemudian temannya average revenue ini kan average cost. Nah, jadi average cost dulu yang kita gambarkan. Nah, average cost itu berbentuk U, ya, tapi jangan memotong marginal revenue. Jadi di atas marginal revenue average cost ini. Nah, di sini. Nah, kemudian marginal cost-nya memotong average cost pada titik yang terendah. Nah, baru kita MC itu karena temannya MR. Nah, kita bisa di sini menggambarkan MC-nya, marginal cost-nya. Nah, ingatkan seperti itu, AC-nya harus di atas MR, jangan ke sini ya, di atas MR. Nah, sekarang kita menentukan berapa output yang menentukan laba maksimal tadi yang 7 tadi. Nah, tetap MR sama dengan MC. Nah, garis MR yang memotong MC kan di sini titiknya kan ketemu kan? Nih, garis MC, ini garis MR, titik temunya kan di sini. Nah, ini bisa kita bikin titik. Nah, ini menentukan ini adalah 7. Ya, 7 di sini. Nah, ingatkan untuk menentukan titik di grafis laba maksimal itu adalah MR-nya sama dengan MC-nya. Karena MR dan sama dengan MC berarti titik potongnya yang kita ambil. Nah, di sini. Nah, sekarang kita garis ke bawah, ke atas. Nah, ke atas ya, ke atas ini. Nah, ini akan di sini kalau kita tarik garis ke kiri, ya, garis ke kiri, titik-titik garis ke kiri. Nah, ini tidak pakai penggaris ya. Nah, di sini adalah harga. Harga pada laba maksimal tadi berapa? 800 ya. Jadi 4.800 kan. Labanya kan 3.800. Kemudian harganya di 600. Nah, di sini boleh kita tulis 600. Di sini 600 ya. Nah, di sini. Grafisnya. Nah, di sini 600. Seperti itu ya. Nah, kemudian daerah laba ini yang mana garis yang kita menentukan memotong AC. Nah, memotong AC di sini. Nah, kita garis ke kiri. Nah, ini adalah daerah laba. Daerah laba. Nah, oke, seperti itu penjelasan untuk aplikasi materi revenue, kemudian ongkos, kemudian laba, dan pasar. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, minggu depan kita UAS. Mudah-mudahan nilainya bagus semua. Wassalam.